warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Selamat siang peserta webinar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dayana, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada acara webinar hari ini yang berjudul Yuk Mengenal Usaha Forwarding. Baik, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dwi Kartikasari, selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Bapak Rama Murwanto, selaku pemateri pada webinar hari ini. Selamat datang Bapak Rama. Dan khususnya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, kami ucapkan selamat datang pada acara webinar Yuk Mengenal Usaha Forwarding. Baiklah, sebelum saya memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib peserta webinar dan persyaratan door prize terlebih dahulu ya. Berikut adalah tata tertibnya. Baik, ini adalah tata tertib peserta webinar Yuk Mengenal Usaha Forwarding. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Yang kedua, peserta wajib memasuki link Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, seluruh peserta wajib menggunakan format nama lengkap _institusi. Yang keempat, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Yang kelima, seluruh peserta wajib menonaktifkan atau mute audio saat kegiatan webinar berlangsung. Yang keenam, apabila ada peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat Zoom. Dan yang ketujuh, link daftar hadir online akan dibagikan di akhir acara melalui fitur chat box. Dan yang kedelapan, link materi dan e-sertifikat akan dikirimkan kepada peserta yang sudah mendaftar, mengisi daftar hadir online, dan mengikuti webinar hingga selesai. Berikutnya adalah tata tertib untuk door prize. Ini dia persyaratan door prize. Yang pertama, kuis akan dilakukan melalui website http://quizizz.com. Kedua, seluruh peserta wajib menggunakan ID kuis dengan format nama depan _institusi. Dan yang ketiga, seluruh peserta hanya boleh menggunakan satu ID kuis saja. Jika kedapatan ID yang double, maka akan didiskualifikasi. Dan yang keempat, peserta yang memperoleh skor tertinggi, yaitu peringkat 1, 2, dan 3 yang berhak mendapatkan hadiah door prize. Yang kelima, bagi para pemenang kuis wajib men-screenshot hasil akhir yang didapatkan sebagai bukti yang diberikan kepada panitia. Yang keenam, waktu pengerjaan kuis adalah 100 detik. Catatan, bagi peserta yang tidak mengikuti persyaratan door prize yang telah ditentukan, maka peserta akan didiskualifikasi. Keputusan panitia adalah mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Baiklah, demikian tata tertib yang berlaku pada acara webinar hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Yang keempat, pengenalan dan pembacaan CV pemateri. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, sesi kuis dan pengumuman pemenang door prize. Yang kedelapan, penyerahan apresiasi kepada narasumber dan Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Dan yang kesembilan adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali webinar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pelaksana webinar pada hari ini, yaitu Rizky Putri Kastulani. Kepada Mbak Rizky Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya secara virtual pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Dwi Kartikasari selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis serta dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Internasional, dan yang saya hormati Bapak Rama Murwanto selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung ke dalam webinar yang kami selenggarakan dengan judul Yuk Mengenal Usaha Forwarding. Terima kasih kepada Ibu Dwi Kartikasari yang telah membimbing kami selama proses penyelenggaraan berlangsung, dan terima kasih kepada Bapak Rama Murwanto yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara serta mau berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semua. Semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya diperhatikan webinar dari awal hingga akhir acara, karena di sesi akhir acara akan terdapat kuis, di mana bagi 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky Putri atas sambutannya. Dan teman-teman, mohon diingatkan lagi, tadi Mbak Rizky sudah menyampaikan bahwa harus fokus nih sama webinar ini. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Jurusan Manajemen Bisnis sekaligus dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Dwi Kartikasari. Kepada Ibu Dwi Kartikasari, dipersilakan ya Bu. Terima kasih Mbak Dayana. Mbak Dayana suaranya ceria sekali ya. Senang mendengarnya. Walaupun cuaca hujan, iya. Selalu ya Bu. Iya, jadi dingin-dingin tapi karena Mbak Dayana jadi hangat. Ya. Jadi malu saya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul hari ini di acara Zoom webinar kita. Ya tadi ya dingin-dingin tapi hangat gara-gara moderatornya ceria sekali ya. 170 peserta sudah hadir. Kita ucapkan selamat datang dan semoga bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman saya Pak Rama. Kalau ini satu grup sama Pak Rama. Iya Bu. Ya mudah-mudahan nggak kapok ya Pak, bakal sering nih kayak gini. Ini mahasiswa bikin acara webinar ini bagus-bagus sekali. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit bahwa acara ini itu merupakan satu rangkaian dari kegiatan webinar yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi ini termasuk webinar yang keempat. Sebelumnya kita ada webinar tentang Batam di Lautan Perdagangan Internasional, kemudian bagaimana menjadi eksportir, kemudian bagaimana mau menjadi importir. Nah ini kebetulan hari ini kita bisa juga belajar bagaimana sih kalau saya mau mendirikan usaha jasa forwarding gitu ya. Mudah-mudahan Rama bisa cerita banyak sehingga teman-teman nanti bisa juga mengikuti ya atau meneladani atau tertarik, terinspirasi gitu untuk juga bisa membuka usaha forwarding dan juga berkontribusi untuk meningkatkan logistik Indonesia yang sampai saat ini katanya masih istilahnya masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau misalnya makin banyak pemain, mudah-mudahan kita juga bisa berkontribusi dengan areanya masing-masing. Demikian, mari kepada seluruh peserta tetap semangat ya, kita ikutin, mudah-mudahan nanti dapat hadiah gitu ya. Kalaupun nggak dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas semangatnya dan sambutannya kepada kita semua. Semoga acara kita berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan ya Bu. Baiklah, dengan dibukanya webinar pada hari ini, selanjutnya kita masuk pada acara inti. Saya mulai dulu dengan pengenalan narasumber terlebih dahulu, yaitu CV dari Bapak Rama Murwanto.
Beliau merupakan General Manager dari PT ZIM Trading Store Batam. Berikut adalah CV dari Bapak Rama Murwanto, SPD. Bapak Rama Murwanto, SPD, merupakan alumni dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Beliau mempunyai pengalaman dan bekerja di beberapa perusahaan freight forwarder, seperti yang terlampir di CV, ada PT Sario International Freight Forwarder. Pak Rama bekerja di sana mulai dari 1994 ya Pak? Ya, lalu Betul. ada, Iya. ya. Baik, lalu ada lagi PT Expresindo, itu perusahaan freight forwarder juga, dan di bawahnya lagi ada pengalaman di PT Paralatex Trading Store sebagai supervisor. Lalu ada juga PT Citra Lautan Teduh, itu Wika Group, dan usahanya bergerak di bidang custom clearance. Dan yang terakhir, yang sekarang ini Bapak Rama Murwanto merupakan General Manager di PT Citra Harapan ZIM Trading Store. Mengingat pengalaman-pengalaman beliau juga saat ini memiliki usaha bisnis, itu Pratama Amirah Sentosa atau Pas Express. Ini perusahaannya bergerak di bidang custom clearance dan freight forwarding company. Dan satu usaha bisnis lagi dari Pak Rama ini adalah PT Arunika Terang Indonesia atau IT Log. Nah, ini merupakan marketplace atau digital platform for shipping dan kontainer dan lain-lain. Jadi, Itu menarik. Iya. Wah, Pak Rama hebat sekali, ini punya 2 bisnis dan juga sambilan bekerja ya Pak di perusahaannya. Ini dipercaya. Sekali, ya. Wah, hebat nih Pak Rama. Saya juga mau dong seperti itu. Oke, baiklah. Sekian CV dari Pak Rama Murwanto. Baiklah. Supaya tidak lama menunggu, tadi kan sudah kenal dengan Pak Rama itu siapa dan background-nya seperti apa kan teman-teman? Mari kita sambut nih Pak Rama Murwanto. Selamat datang Bapak Rama Murwanto. Selamat ya, terima kasih. Kami, Pak. Wah, iya. Gambarnya terlihat jelas. Ada pesawat juga di belakangnya. Iya. Kita pas harus momennya pas bagus nih ada. Iya. Forwarding soalnya kan. Kalau gambarnya anak saya nggak mungkin nanti kan. Biar tipsnya dapat ya Pak ya. Iya. Ya. Oke Pak, apa kabar Bapak Rama? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana hujan Pak? Enggak. Oh enggak, di sini hujan Pak, tapi harus tetap ceria ya Pak ya. Di dalam rumah enggak, di luar mungkin hujan saya dengar. Oh. Benar juga Pak, benar. Iya. Baik, selamat datang Pak. Sudah siap memberikan materi kepada kita semua? Oke, sudah nggak sabar lagi nih ngasih ilmu buat semuanya. Sepertinya Pak Rama juga sudah antusias nih teman-teman. Jangan sampai teman-teman melewatkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rama. Oke. Baik, sudah boleh presentasi ya Pak ya? Boleh. Dibantu panitia share screen-nya. Oke, saya mulai lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Kartikasari, ST MBA. Ini saya malu nih kalau lihat ini semuanya master. Saya cuma S1, jadi agak minder juga saya nih. Mohon izin ya Ibu ya, Bapak. Insya Allah ini dari pengalaman saya, biar saya bisa memberikan penjelasan yang lebih oke lagi. Oke, sekarang kita ngebahas freight forwarding. Ya tahu kalau forwarding biasanya kita ngirim-ngirim di WhatsApp orang, terus orang juga mau lihat WhatsApp ke WhatsApp ke orang lain gitu kan, di forward gitu biasa seperti itu ya. Itu maksudnya seperti itu sih. Dasar-dasarnya seperti itu juga forwarding. Ini kan sekarang mengenal usaha forwarding ya. Mengenal usaha forwarding. Terima kasih Poltek sudah mengundang saya ya, mudah-mudahan ini juga jadi bahan saya juga bisa menjelaskan lebih baik lagi. Oke. Ini yang slide saya atau ini aja? Oh, panitia saja Pak. Nanti panitia aja ya. Bantu instruksi saja jika perlu di next. Boleh.
Oh, itu belum ada ya ininya? Udah muncul, Pak? Belum muncul? Belum muncul ya, Pak? Mungkin Masih sinyalnya, Mbak Pak. Dayana yang munculnya. Oh. Udah muncul kok. Udah muncul ya? Udah. Sorry. Bapak boleh swap aja. Jadi share screen. Gaptek jadi kayak gini nih, susah. Gak apa-apa, Pak. Kami juga baru belajar. Ya itu, apa itu forwarding? Ya, ini sebenarnya kalau saya ngejelasin, saya jujur aja lebih seneng saya tuh ketemu sebenarnya Ibu Dwi, ketemu orang-orang, kita ngobrol sama-sama. Kalau secara ini kita nih kadang-kadang kurang ini juga gitu kan, kurang, ya mungkin kurang penjelasan, kurang jelas juga. Lagi pula kalau saya senangnya juga Bu Dwi dan yang lainnya, kita maunya saling ini aja komunikasi, apa sih yang kira-kira kita bisa mengetahui tentang forwarding ini. Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. Freight forwarding bisa berfungsi sebagai EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, pelayaran jasa kepabeanan, bahkan pengiriman door to door. Sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan forwarding adalah seorang freight forwarder. Apa itu freight forwarder? Usaha jasa pengurusan transportasi. Freight forwarding merupakan kegiatan usaha yang ditujukan dalam kepengurusan semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya penerimaan barang melalui transportasi, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dalam hal ini kegiatan forwarding. Next. Mencakup penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, packing, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penelitian dokumen angkut, perhitungan biaya angkut, dan pasti ya klaim asuransi ya, penyelesaian tagihan biaya ya pasti, itu semuanya pasti berhubungan. Oke, next. Prosedur persyaratan mendirikan freight forwarding. Nah, ini kalau ada yang mau mendirikan ya, ini kesempatan baik. Banyak kesempatan di sini. Berdasarkan PM 74 tahun 2015 yang telah diubah menjadi PM 78 tahun 2015, pasal 6 persyaratan dalam mendirikan usaha jasa pengiriman barang atau freight forwarding. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat izin usaha, antara lain meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi adalah memiliki akte pendirian perusahaan, itu wajib. Memiliki nomor pokok wajib pajak, itu wajib juga. Nah, yang selanjutnya ini surat domisili, surat domisili perusahaan, dan rekomendasi dari jasa transportasi, biasanya SPJT ya. Nah, itu sekarang berubah ya. Sekarang ini hanya cuma NIB namanya. Jadi tidak perlu lagi sekarang orang-orang kan harus domisili segala macam ya kan. Nah, NIB itu nomor induk berusaha itu sudah mencakup semua. Itu hebatnya sekarang itu. Jadi kita syaratnya kemungkinan sekarang ini hanya akte pendirian, NPWP, dan NIB. Mungkin juga lanjut, mungkin di sini saya jelaskan juga. Misalkan kalau di Batam ini wajib juga namanya izin usaha BP kawasan. Itu wajib. Izin usaha BP kawasan. Ini saya nggak, ya makanya kalau saya kan sekarang berbicara tentang nasional aja ya. Cuma sebenarnya sekarang kegiatannya lebih sedikit lagi, maksudnya dokumen-dokumen itu lebih disederhanakan lagi. Seperti kayaknya misalnya yang lain, API, angka kepentingan import, itu nanti di NIB semua. Jadi sekarang importir, eksportir, semuanya tuh hanya cuma NIB aja. Nah, kalau yang SPJT itu wajib karena forwarding tuh harus ada rekomendasi dari mereka. Setelah NIB muncul, mereka harus ada NIB-nya. Harus ada persetujuan dari SPJT namanya. Oke, next.
Persyaratan teknis sebagai berikut ya. Memiliki dan menguasai informasi tentang kantor. Ya, betul. Jadi kalau kita jadi forwarding, mau mendirikan perusahaan forwarding ya nomor satu harus tahu juga apa yang harus kita lakukan dalam menunjang bisnis ini gitu. Apalagi nanti belakang saya jelaskan lebih jelas lagi tentang wah sekarang lebih gila lagi lah pokoknya tentang kegiatan logistik dan forwarding ini. Nah, memiliki menguasai informasi tentang kantor, memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi darat, laut, udara dengan perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu udah semuanya secara teknologi ya, maksudnya gini. Sekarang kita pesan kontainer itu sekarang online sudah. Sekarang online, tidak lagi cuma Pak WA, sekarang online semua. Jadi tidak kalau kita sebagai forwarding ini harus benar-benar update. Jangan sampai ketinggalan. Karena teknologi sekarang sudah berjalan. Saya sudah gemes saya mau jelasin yang terakhir nanti. Oke, next. Nah, ini ilustrasi aja. Kegiatan-kegiatan di kegiatan forwarding ya. Kita berhubungan dengan shipping line, container owner, tracking owner, ya kan. Cuma kalau yang pemilik pesawat enggak lah ya, cuma agen doang ya kan. Kalau pemilik pesawat jauhan kita, ya kan. Nah, cuma kalau yang lain-lain kita bisa jadi agent di situ. Forwarding tuh selain memberikan jasa juga agent. Itu bedanya orang misalnya gini, cadang Pak, banyak pertanyaan seperti ini. Kok nanti kalau orang itu langsung ke ownernya aja gimana? Mungkin ownernya cuma punya satu itu doang, cuma kita punya banyak pilihan. Banyak pilihan di situ, jadi kita bisa ngasih harga misalnya yang A, biasanya mahal, kita kasih harga murah. Nah itu forwarding hebatnya itu. Makanya kadang-kadang orang takut misalnya ada satu kegiatan isinya ada yang orang owner shipping atau ini, mereka udah takut, wah kalau mereka kalah lah Pak, orang harga dasar enggak kok. Tetap kita bisa lebih ini juga. Karena mereka juga ada perjanjian, kita ada perjanjian mereka juga, nggak mungkin mereka jual langsung juga ke customer dengan harga yang mereka gitu, harga pagu mereka. Tetap aja itu nggak etis gitu. Nah itu, ini ilustrasinya seperti ini. Nanti kita juga bisa owner tracking, PBM ya kan, yang di pelabuhan biasanya kan, keren ya kan macam-macam. Nah itu biasanya itu berkaitan dengan freight forwarding. Kita lah yang memanage mereka semua, kita lah yang supervision tuh kita semua dari A sampai Z, dari warehouse ya kan, warehouse pengirim sampai warehouse penerima, itu yang kita lakukan. Oke, next. Nah ini saya juga ambil di satu perusahaan dunia lah ya. Ini kan kita harus berpikirnya secara dunia ya, jangan nasional aja kan gitu kan. Nah, kalau di dunia sekarang sudah seperti ini, forwarding tuh udah we arrange cargo to be clear of various authorities and engage haulier for deliveries or container to customer. Nah, itu udah ada forwarding juga bisa seperti itu. Kita yang manage itu juga. Sea freight pasti, air freight pasti. Dan juga bisa kalau misalnya forwarding nih ada satu project misalnya project nanti insya Allah tuh Bintan, Batam Bintan, jembatan itu kan. Itu banyak kesempatan untuk forwarding di situ. Yang alat berat bisa mereka charter. Bisa juga misalnya urgent cargo by air, bisa. Cuma harganya berbeda ya kan. Ya nama juga kalau mau cepat harganya berbeda. Nah itu disitulah banyak kesempatan untuk kita yang muda-muda. Saya juga masih muda ya, walaupun umur 45 saya masih muda juga sih. Nah, yang kita charter. Nah, charter tuh udah pasti banyak lah. Berarti misalnya, Pak, saya nih ada alat berat, saya mau ke pulau ini. Nah, kita bisa charter di situ. Nah, itu gunanya forwarding juga bisa seperti itu. Ya. Bisa kita lakukan seperti itu juga. Sea air linkage.
Nah, operate bar, itu bisa integrate juga dari misalnya satu tempat yang tidak bisa dijangkau dengan kapal atau gimana ya. Ya biasanya kalau di daerah Papua gitu kan. Nanti barang itu misalnya barang yang bisa masuk yang ke pelosok-pelosok dia bisanya collaborate dengan laut dan udara. Custom brokerage, nah itu pasti. Jadi kalau forwarding tuh pasti harus ada custom brokerage, custom clearance lah ya, kayak PPJK lah gitu. Mungkin Ibu Dwi itu belum buka tuh, Ibu Dwi Palu di PPJK tuh Ibu Dwi itu. Ibu Dwi bisa jadi pengusaha tuh sebenarnya, karena PPJK-nya lebih senior dari saya. Lulusannya lebih senior dari saya, Ibu Dwi. Dan lulusannya juga lulusan bagus, Ibu Dwi. Kalau saya, aduh lulusannya kacau juga nih. Oke, next. Oke, ini definisi dari freight forwarder. Freight forwarder bekerja hanya atas order, ya betul. Pengirim mereka untuk menginginkan agar barangnya dikirim ke tempat tujuan, tempat lain. 2, untuk menggerakkan barang, muatan tersebut, forwarder tidak harus memiliki sarana angkutannya. Nah, ini kesempatan buat kita semua. Tanpa punya tracking, tanpa punya shipping, hanya modal komputer, ya tetap aja harus ada badan hukum ya. Nggak mungkin juga kalau nggak ada. Nah, kita bisa menggerakkan. Nah, itulah memforward. Jadi misalnya gini, contoh. Saya ada order, Pak, ke Jakarta. 1 kontainer. Nah, itu. Oke. Dah. Apa yang dibutuhkan? Kita harus tahu yang dibutuhkan apa sih? Kita harus tanya juga sebelumnya, kita harus tahu. Telepon perusahaan kontainer, Catspill atau Tanto gitu, contohnya itu ya. Kita telepon ke mereka. Nah, kita order ke mereka. Kita nggak perlu lagi. Nah, terus setelah kita order ke ini, Pak, ada barangnya ini packing listnya 20 feet, udah pesan. Dari situ tinggal, oke. Setelah kita dapat DO namanya, deliver order, untuk tracking. Trackingnya gunanya untuk antar kontainer itu ke tempat pengirim. Ya kan pasti barangnya kan di gudang. Nah, itu ke gudang barangnya. Udah di gudang, udah di loading, baru diberangkatkan lagi tuh ke poolnya kontainer itu. Nah, yang berbeda di Batam, nah ini harus tahu juga Batam. Batam tuh benar-benar free trade zone yang top, Marco top, dan menyusahkan. Bukan menyusahkan sih, ada aturan yang harus kita lewati. Kalau di Jakarta, di Medan, Surabaya, kita ambil barang, taruh di pelabuhan, diangkat, langsung berangkat. Tapi Batam enggak. Batam harus menyelesaikan semua pajak-pajak yang ada di pengiriman barang tersebut. Misalnya barang itu ada pajak yang harus dikeluarkan. Makanya, nah ini setelah ambil ya, setelah sampai dulu ke sana, nah kita harus hubungan dengan custom clearance namanya, PPJK. PPJK harus, Pak, nih barang ini mau ini, kontainer nomornya ini. Nah, pas mereka buat, sekarang udah CSA ya, CSA online udah mantap semua ya, udah online. Nah, setelah CSA online siap, pembayaran pajaknya, PPH, BM, semuanya dibayarkan, sama PPN-nya dibayarkan. Setelah bayar, periksa barang, kelengkapan udah oke, baru tunggu namanya surat pemberitahuan pengeluaran barang, SPPB, baru bisa keluar. Kalau di Jakarta, di Medan, Surabaya, itu butuh waktu, kapalnya misalnya tanggal 10 berangkat. Kita ini, kalau 10 berangkat, kalau kita di Batam, kalau di Jakarta mungkin tanggal 8 close udah oke lah bisa ya. Di Batam nggak bisa itu. Unpredict juga. Jadi kita harus persiapkan range waktu yang benar-benar kita jelas gitu. Kalau misalnya gue mau kirim barang, kalau saya kirim barang, berarti kita range waktunya tuh harus, Pak, seminggu ya Pak ya. Gitu. Dan kita juga harus tanya juga sama yang pemilik
kontainer karena takut sudah dokumen jadi kapalnya ditinggal. Nah, itu bahayanya. Nah, itu kendala-kendala yang ada di sekarang di Batam yang tercinta ini. Nah, berbeda emang lain makanya di Batam itu setelah jadi pokoknya range waktu jangan sampai berapa, wah cepet Pak, saya ambil langsung berangkat. Nah, itu nggak bisa. Kalau di Batam butuh waktu sekali untuk bisa menyelesaikan pengiriman barang tersebut, ya. Jadi ngerti ya. Jadi waktunya tuh berbeda. Jadi saya menjelaskan tentang Batam karena kenapa kita di Batam. Cuma saya juga menjelaskan ini di daerah luar Batam karena kemungkinan siapa tahu kalian semua bisa bekerja nanti di luar Batam, peraturannya berbeda. Jangan dipersulit kayak maksudnya jangan ada aturan yang seperti di Batam. Ya. Itu. Nah, itu forwarding ya yang nggak perlu. Nah, itu kita yang jadi forwarder misalnya forwarder cuma forward ke sana kasih ini terus forward ke kita nggak tidak punya sarana pengangkut apa-apa kan, cuma modal forward aja gitu ke ini cuma tetap aja kita harus ada perjanjian kontrak juga dengan mereka, jadi nggak bisa juga langsung. Nah, itu bagusnya forwarding tanpa harus memiliki sarana angkutan, dia bisa berjalan sebagai forwarder. Oke, nomor 3, forwarder bertindak sebagai perantara antara si pengirim pengangkut dan penerima barang. Nah, kita di tengah di situ. Saya bilang, saya juga tadi awal bilang kita sebagai supervision sebenarnya. Supervision antara kemauan dari pengirim, ya kan? Pengirim ini, aduh, saya mau mau barang ini pakai forwarding inilah. Nah, kita semua yang menjalankan semuanya kita dari A sampai Z sampai pengambilan. Nah, itu. Jadi harus ada kita sebagai perantara dari mereka semua itu. Ya. Oke, dari definisi tersebut di atas maka disimpulkan freight forwarder adalah seorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang muatan dari satu atau beberapa pemilik barang yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan. Ini yang dimaksud dengan freight forwarder. Nah, itu dijelaskan terus. Kita tidak perlu punya sarana angkutan yang kalau perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Next. Nah, ini lagi. Ini peluang dan potensi usaha freight forwarding ya untuk UKM berbasis. Sekarang lagi musim ya, lagi corona ya kan. Apa sih bisnis yang aman tanpa bertemu dengan orang-orang ya kan? Berhubungan langsung, mesti ketemu langsung dengan orang-orang. Gimana? Nah, peluang dari e-commerce ini kan. Nah, freight forwarding itu bagus peluangnya untuk untuk UKM berbasis e-commerce ini. Ya, dengan adanya kenaikan daya beli akan tumbuh volume logistik, apalagi lagi Covid begini ya. Salah satu sektor yang berimbas positif adalah perdagangan online. Banyak sekali online sekarang, ya. Mungkin kalian juga tahu lah waktu itu paling terasa di kota-kota besar di mana penetrasi e-commerce paling besar. Peningkatan transaksi e-commerce selanjutnya berefek pada kenaikan barang via udara. Perdagangan online termasuk juga melalui sosial media tidak hanya berpengaruh pada kegiatan ekspor impor, tapi juga pengiriman domestik. Ya, jadi banyak sekarang barang-barang ini impor. Oke, itulah kesempatan forwarding sebagai vendornya untuk mengambil barang tersebut dari misalnya barang dari Cina atau dari mana. Nah, kita yang bisa melakukan itu semua dari Cinanya sampai UKM yang kecil-kecil ini. Banyak kesempatannya kalau forwarding ini. Untuk sekarang ya, e-commerce tuh lagi oke-okenya. Alasan kenapa freight forwarding lebih cocok untuk e-commerce?
Jasa freight forwarding dinilai lebih cocok untuk usaha kecil menengah UKM lokal berbasis e-commerce. Dalam hal ini, hal pengiriman barang dari luar dan dari dan ke luar negeri. Jadi bisa juga UKM ini hasil dalam negeri yang dibuat di dalam negeri diekspor juga bisa dengan menggunakan jasa forwarding juga. Karena kita tahu peraturan semuanya, ya kan. Saya ini perusahaan third party logistik 3PL yang banyak memberikan layanan international freight forwarding untuk mendukung perdagangan internasional, utamanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan UKM dan dalam melakukan ekspor. Para pelaku bisnis dalam perdagangan internasional dapat menggunakan layanan freight forwarding untuk pengiriman produk-produk ke luar negeri. Pemilihan perusahaan penyedia jasa freight forwarding itu didasarkan pada kriteria pertimbangan keandalan, kemudahan biaya pengiriman, respon pelayanan, dan fleksibel. Nah, itu. Kalau ini maksudnya gini, kalian misalnya kalau saya tadi katakan awal tuh, yang punya pesawat misalnya hanya satu, Lion aja, ya kan, Garuda aja, ya kan, Sriwijaya aja. Nah, kalau kita tuh punya semua, maksudnya gini, kita punya yang mengagenkan semua maskapai. Jadi ada fasilitas fleksibel, kita mau jam berapa ada di ini kita jadwal kita ada dengan perusahaan A berbeda. Nah, itu yang freight forwarder itu banyak kemudahan dari situ. Banyak benar-benar untuk kemudahan segalanya tuh bisa dari situ. Ya. Oke, next. Nah, ini ya istilah dan singkatan yang harus diketahui forwarding. Jadi kalau sebelum menjadi pebisnis forwarding harus tahu semuanya, dasar-dasarnya apa. Jadi ntar kalau ini juga bisa tahu. Pasti akan muncul di dokumen khususnya ya. Dokumen tuh ada dokumen custom clearance ya. Itu biasanya ada. FOB, ya kan? Free on board, ya kan? Adalah memberikan yaitu Anda memberikan penawaran harga barang hanya sampai di atas kapal saja dan belum termasuk biaya atau ongkos kapal. FOB maksudnya seperti itu. Jadi saya mau ngirim barang, ada kapalnya, ya kan? Kapalnya ini. Kita ini yang kirim barang hanya sampai barang itu di atas kapal. Setelah atas kapal itu tanggung jawab penerima, bukan kita lagi. Itu namanya FOB. Free on board. Ya. Jadi kita barang Bapak ini apa CFP? Oh, FOB Pak. Oh, FOB berarti itu udah ketahuan. FOB berarti mereka yang melunasi semua. Di tempat tujuannya. Nah, beda lagi kalau CIF. Kan? Cost, insurance, and freight. Di mana sistem pembelian barang sudah termasuk pengiriman. Nah, ini asuransi, ya kan, insurance, harga barang yang dibayarkan sebelum kapal berangkat di pelabuhan muat, dan merupakan dasar untuk perhitungan bea masuk, duty, dan tax. Dengan kata lain, harga barang sudah disatukan dengan biaya ongkos kirim sampai ke port tujuan hingga pihak pembeli hanya terima beres. Nah, itu. Jadi banyak perjanjian seperti itu. Jadi nanti kita forwarding harus tahu, Pak ini FOB apa CIF Pak? Nah, itu penagihannya berbeda juga gitu kan. Kalau penagihan FOB ini aja, CIF ini aja. Kalau misalnya CIF berarti penerimanya tinggal terima beres semuanya. Barang telah sampai di tujuan. CNF, cost and freight. Ada sistem pembelian barang di mana biaya pengiriman dan harga barang dibayarkan di pelabuhan muat. Namun asuransi belum termasuk, itu menjadi tanggung jawab penerima barang. Jadi kadang gitu, Pak asuransi saya yang beli aja lah. Mereka yang beli. Jadi kita cuma CNF aja, cost and freight aja. Jadi kapal sama angkutannya tuh kita sampai tujuan. Nah, itu ya. Jadi agak ada penjelasan ya, berbeda sekali FOB, CIF, dan CNF. Ya.
Nanti tanya ya. Kalau yang banyak yang kalau bagus banyak yang nanya gitu. Oke, sekarang BL. Nah, BL. Kalau BL ini biasanya kalian kirim untuk angkutan laut. BL atau Bill of Lading. Surat dokumen yang diberikan oleh shipping line, freight forwarder atau freight forwarder ya. Untuk setiap pengiriman barang ekspor, Bill of Lading ini diberikan oleh pada tanggal keberangkatan kapal. Jadi kapal berangkat, baru BL-nya keluar. Jadi jangan nanya kalau kapal baru berangkat, BL-nya mana? Jangan. Kapal berangkat baru BL-nya keluar. Ya, oke. Nah, nanti akan diberikan kepada konsainer untuk mengambil barang. Jadi ini bukti. Makanya di BL tuh ada nama konsainer dan shipper. Jadi tahu pengirim kita, misalnya pengirim dari Batam, penerima di Jakarta atau di mana. Nah, itu BL itu akan tercantum semua namanya, alamatnya lengkap situ. Kalau tidak ada BL itu nama itu tidak akan bisa diambil barangnya. Ya. Nanti diberikan pada konsa ini untuk mengambil barang tujuan pengambilan import. Fungsi dari Bill of Lading selain sebagai bukti pengambilan barang tujuan agar juga dilakukan dengan proses COO, Certificate of Origin ya. Nanti ada penjelasan juga. RW Bill. Nah, beda RW Bill dengan BL. RW Bill untuk laut. Untuk udara. Biasanya kalau kita kirim lewat maskapai penerbangan, dia mengeluarkan namanya kayak gini ya, kayak JNE, Tiki, macam-macam ya itu ya, JNT segala. Itu akan misal kalau dia kirim barang ke seluruh Indonesia tuh maskapainya ngasih RW bill-nya mereka. Namanya RW bill. Itu dari maskapai. Itu bedanya BL dan RW bill ya. Jadi kalau RW bill pokoknya udara, BL buat laut. Oke, next. Oke. Ini kelamaan nggak Mbak? Enggak ya? Belum ya? Masih lanjut ya? Masih ada waktu, Pak. Masih ya? 20 menit lagi. Oke, alhamdulillah masih banyak. Lanjut saja, Pak. Oke. PIB adalah singkatan dari pemberatan impor barang. Pengisian PIB ini dilakukan dengan sistem CESA. Nah, ini CESA ya. Custom Access Information System and Automation. Melalui perusahaan PBJK, jika online CESA dan perusahaan PIB disetujui, maka terbit SPPB. Nah, yang itu yang saya jelaskan tadi, Batam berbeda. Batam berbeda kenapa? Setiap barang yang mau kirim dari Batam ke seluruh Indonesia, itu wajib mengajukan PIB. PIB itu dokumen. Kalau di sini namanya PPFTZ. PPFTZ 01, PPFTZ 02, PPFTZ 03. Ya. Ya. Nah, itu semuanya tersistem. Sekarang pakai CIESA namanya, sistem CIESA. Dulu, kalau zaman dulu masih manual. Sekarang udah sistem CIESA. Kita di rumah aja bisa ketik. Nah, itu forwarding mantep tuh nanti kalau udah punya itu juga. Di tempat kerja, kita masukin invoice, packing list, kelengkapan, ya kan. Kalau misalnya import perlu BL, manifest, macam-macam kalau import ya. Kalau keluar ke Indonesia lain, TLDDP, itu pengeluarannya hanya butuh invoice, packing list, terus sama dokumen yang sudah di SPPB oleh pihak Bea Cukai ya. Ini PIB Bea Cukai ya, custom ya, yang mengeluarkan Bea Cukai. Nah, jadi barang sampai di pelabuhan diperiksa, buat sistem dulu CSA ini, baru disetujukan SPB, SPPB-nya baru bisa dikeluarkan. Ya, oke. Nah, PEB. PEB itu ekspor barang. Jadi kalau kalian juga nanti jadi eksportir, itu juga bisa. Jadi forwarding juga bisa sebagai semuanya, bisa melakukan kegiatan ekspor. Kan itu juga pakai CSA juga. Nanti namanya juga bukan SPPB, namanya NPE namanya kan. Nota pemberitaan ekspor, berbeda dengan pengeluaran
di TLDDP. Ya. Adapun data dan pengisian form PB komersial, siapa dasar invoice packing list itu semua dasar dari pengiriman barang, semua dasarnya itu. Oke. Nah, lanjut yang ini ya, COO ya, Certificate of Origin nih. Nih. Certificate Origin ini surat keterangan asal, kalau Indonesianya SKA ya, SKA, surat keterangan asal. Diterbitkan Desperindak. Nah, kalau di sini ada dua nih yang menerbitkan, PP Batam dan Desperindak. Kalau di Batam ya khusus. Spesial lah, Batam pokoknya spesial banget. Kepada eksportir, kegunaannya adalah untuk membuktikan keaslian barang dari negara asal yang tertera pada Bill of Lading. Jadi selain untuk keaslian barang, kadang-kadang CO ini juga untuk pengurangan pajak biaya masuk. Ya. Jadi misalnya kalau barang itu dikirim lewat COO, pakai COO, itu ada kemungkinan pembebasan bisa, atau juga pengurangan pajak. Itu COO gunanya itu. Selain gunanya untuk pembuktian keaslian barang itu. Itu COO. LC payment, letter of credit, sebuah sistem pembayaran yang sangat aman, hanya bank to bank, atau dengan singkat cerita sebuah transaksi yang mendapat perlakuan pengawasan khusus dari pihak bank. Ini biasanya import sama ekspor ya, LC payment gini biasanya. Dan dokumen juga akan ada nanti LC itu, nah, pembayarannya seperti apa. Nah itu ada di dokumen import itu ada, biasanya ada seperti itu. OTT, transfer seperti biasa ya, pembayaran, telegraphic transfer atau bank transfer, ini seperti biasa. Jadi banyak kegiatan itu, ada banyak kegiatan pembayarannya juga wajib kita harus tahu juga apa yang mau dibayarkan, caranya seperti apa pembayarannya. Yang terakhir, Incoterm, yaitu kumpulan istilah dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli. Biasanya kalau Incoterm ini perjanjian sebelum ada pengiriman. Jadi via Incoterm ini term and condition lah sebenarnya, mirip seperti itu. Jadi apa haknya pengirim, apa haknya penerima, kewajibannya apa, pembeli juga kewajiban penerima apa. Di situ dijelaskan Incoterm itu. Ya. Jadi dari semua ini, inilah deretan-deretan yang harus kita ketahui kalau kita mau buat usaha forwarding ini. Ya. Jadi semua harus disiapkan. Nomor satu, kita harus relasi kita siapkan juga. Jangan sampai kita udah buat perusahaan cuma nggak ada yang mau ngirim. Kan itu juga kita harus persiapkan secara ini. Saya dari tahun 94, alhamdulillah saya udah belajar tentang forwarding. Dulu belum tahu apa sih forwarding itu, saya cuma belajar ya kan. Lama-lama saya bekerjanya berbeda tempat, bukan di forwarding lagi. Nggak taunya emang saya taunya forwarding seperti ini. Jadi ya forwarding itu udah bagus kok, enak, dan bisa mengenal banyak orang juga. Nah, forwarding ini benar-benar bagus untuk usaha yang kalau kalian mau coba nanti. Oke. Next, terima kasih ya kalau nextnya ya. Nah, terima kasih. Ya. Nah, itu dari penjelasan itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan apa aja lah. Di luar itu pun nggak apa-apa. Asal jangan nanya yang macam-macam aja. Iya, buat peserta webinar, dipersilahkan yang ingin bertanya ya di kolom chat. Kita berikan ruang untuk bertanya. Ini kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Murwanto nih, selagi Bapak Kramannya bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita. Baik. Ya. Nah ya, saya jelaskan yang satu dulu ya. Ini yang ini aja langsung nggak apa-apa. 2021 ini adalah akan ada pergerakan terbaru lah gitu ya. Ada sistem terbaru yang akan keluar untuk kegiatan forwarding juga, forwarding, shipping line, segala macam-macam ya. Nah, saya dan teman-teman saya
melihat ini kesempatan. Nah, inilah kadang-kadang kita harus melihat kesempatan ini gitu. Ini kesempatan, ada aturan baru namanya NLE. Nah, National Logistic Ecosystem. Nah, ini perusahaan yang saya buat ini sebagai platform. Platform dari seluruh yang ada di atas saya nih, pesawat, ya kan, tracking, ya kan. Nah itu platform ini biasanya kan tidak salah satu kita pesan. Nah, sekarang dengan platform yang insya Allah yang nanti di launching pertengahan Januari ini akan menyediakan tempat marketplace untuk seluruh forwarding, shipping line, agent semua masuk ke tempat marketplace itu. Seperti contohnya kayak Traveloka lah. Traveloka punya kita mau naik pesawat macam-macam, ada Garuda macam-macam. Nah, itu nanti marketplace kita ini nanti yang bergerak dalam bidang pengumpulan dari vendor-vendor dan partner-partner dan customer di situ. Nah, berbeda ya. Berbeda banget dengan yang lain. Mungkin mudah-mudahan ini bukan kalau di Batam baru kita dan Persero aja yang ada NLE ini. Cuma yang untuk diakui alhamdulillah kita IT Lock. IT Lock ini pelayanannya nih. Nah, platform merupakan suatu platform digital marketplace terintegrasi bergerak di bidang logistik. Nah, kan? Nah, pelayanan Antilog tuh pelayanan kapal, vessel, tracking, DO, SP2. Nah, kalau di Batam nih DO SP2 diganti SPPB. Itulah spesial Batam. Kenapa saya buat yang tidak pakai SPPB macam-macam? Karena kita nasional. Bukan hanya Batam aja. Cuma makanya sistemnya dibuat yang secara nasional. Cuma emang ada itu. Nah, next-nya lagi itu. Mau di next ya Pak? Di halaman bawahnya. Ya, halaman yang itu. Lanjut. Nah, tuh visi kita mempunyai visi aplikasi yang terkemuka yang optimal. Nah, NLE ini sebenarnya NLE produk dari Departemen Keuangan DepQ. Nah, DepQ ini mengeluarkan NLE ini National Logistic Ecosystem itu ekosistem ya. Jadi ekosistem maksudnya menggabungkan seluruhnya ya. Nantinya Syah Bandar, BP kawasan, imigrasi, karantina itu akan bersatu di dalam NLE ini. Nah, NLE ini akan menggabungkan semua stakeholder yang ada di Indonesia dan di Batam yang biasanya pengeluaran barang, ya kan? Pokoknya kayak seperti karantina, Syah Bandar untuk shippingnya semuanya, atau akan disatukan di situ. Nah, NLE inilah nanti yang jadi wadah. Ya. Departemen Keuangan tuh mengeluarkan, tolong platform-platform baru buat dong seperti NLE ini. Nah, karena mereka yang menyarankan seperti itu, kita punya ide, udah kita buat aja platform lah. Karena mereka sudah menyarankan seperti itu. Ini platform yang ini, mungkin sekarang orang jangankan ya kalian yang mungkin tidak berkecimpung di bidang forwarding secara langsung. Saya aja ngomong sama orang yang tiap hari berkecimpung, dia nggak ngerti apa ini NLE Ram, apa nih NLE gitu. Nah, di situ yang orang-orang jadi belum tahu seperti apa. Cuma sekarang nanti mungkin saya edukasi, mungkin kalian nanti kalau ditanya orang NLE udah tahu kemarin tuh Pak Rama ngomong tuh NLE ini kali gitu. Ini pengetahuan awal sini udah tahu, ini sebagai modal juga. Nanti kalian akan tahu sistemnya forwarding, shipping line tuh secara lebih disederhanakan lagi. Nanti kalau kita kirim barang melalui handphone aja kita scan invoice packing list, kirim langsung ke platform kami. Kita pilih perusahaan apa yang kita mau pakai, perusahaan A. Oke, ini nanti jalan sendiri dokumennya, dokumen bea cukainya berjalan juga di situ. Cuma ada harga-harga ya, ada harga misalnya harga ini, dokumen ini ada pembuatan dokumen, harganya berbeda, pembuatan ini harga berbeda. Nah, kita menggabungkan di situ aja. Nah itu di platform inilah yang bekerja. Jadi kita cuma di sini
tiba-tiba nanti barang itu misalnya import ya, contoh dari import dari luar negeri, tinggal kasih BL, invoice packing list, sama manifest, kita kirim ke mereka. Nah, nanti di gate, insya Allah pertengahan tahun ini sudah ada auto gate di mana? Di Pelabuhan Batu Ampar. Nah, itu udah ada auto gate. Jadi supirnya tinggal mengeluarkan barcode di SPPB itu, dia langsung keluar. Nah, kalau sekarang kan prosedurnya beda. Sekarang harus diperiksa dulu kontainer nomornya apa, ya tanda tangan dulu secara manual. Nah, sekarang nanti next tidak ada lagi. Oke, lanjutnya Mbak. Nah, pelayanan ini masih vessel dan tracking dan kegiatan logistik lainnya. Kalau di kita IT Log sekarang tracking dan vessel. Sekarang yang udah ada kontainer juga mungkin Persero sudah mulai juga, Persero udah mulai juga. Nah, itu nah, kok Pak misalnya pikir gini, pikiran seperti ini, Pak, kenapa harus memakai NLE? Apa sih dasarnya gitu kan gitu. Ada dasarnya. Sebentar ya, saya cari dasar dulu ya. Dia ada di PMK. Dia ada di PMK dan di Permendak. Ya, di PMK dan di Permendak. PMK Permendak itu menyarankan bahwasannya tahun 2021 ini sampai 2023 pelayanan itu akan memakai sistem digital dan harus memakai marketplace. Itu diwajibkan. Bukan kita membuat marketplace ini bukan hanya lu mau pakai enggak atau gimana, enggak. Ini emang harus diwajibkan memakai ini. Like or dislike, ya you must follow this gitu. Lo harus ikut ini gitu. Karena ada aturannya Permendak dan Permenkyu. PMK dan Permendak. Kemungkinan next mungkin Departemen Perhubungan mungkin akan mengeluarkan juga peraturan Kemhubnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini website kami. Tinggal dicek aja websitenya udah oke. Kalau mau jadi misalnya ada yang pertanyakan bisa langsung ditanyakan juga. Maaf Pak, boleh instruksi sebentar? Boleh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat ya. Kita tidak menerima fitur raise hand untuk bertanya, jadi silakan tuliskan saja terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Oke. Ini udah ada yang nanya juga sini kayaknya nih. Coba saya lanjutin lagi ya ntar ya. Nanti saya itu. Lanjutin saja dulu Pak. Oke, ini partner kita nanti. Nah, sekarang ini kita masih mencari partner untuk bergabung di kita. Sebelum customer-nya masuk ke melihat kita ada partner dulu. Seperti Gojek dulu. Gojek dulu satu driver aja. Nah, sekarang udah ribuan driver dia, jutaan malah ya kan. Nah, sekarang kita cari partner untuk seperti itu. Jadi untuk mendukung marketplace ini. Banyak yang mudah-mudahan yang kayak Snapak, Winstar, PT-PT besar itu, CPPI, rencana itu akan bergabung di kita untuk di marketplace ini. Oke, ini adalah mungkin awal. Kadang-kadang mereka saya juga katakan ke mereka kadang-kadang presentasinya, Pak, kalau Bapak nggak sekarang, nanti tiba-tiba ditutup nih untuk partner seperti kayak Gojek lah. Gue mau jadi Gojek dong. Oh, udah nggak bisa Gojek. Udah nggak ada lagi nih drivernya, udah penuh, ya kan? Ya kan? Nah, terbeli punya orang. Nah, kayak gitu. Nanti di partner kita juga seperti itu gitu. Makanya saya juga sebenarnya udah ya bukan kita jadi sok bukan ya. Maksudnya ya ini kesempatan gitu, kesempatan untuk bisa masuk. Nggak bayar kok masuknya, tidak bayar dan iklan gratis perusahaannya nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini NLE ini. National Logistic Ecosystem menjelaskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional
sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada. Nanti next-nya NLE ini akan hilang. NLE ini akan hilang, yang ada hanya platform-platform kayak seperti yang sekarang punya. Ini kalian harus bangga juga. IT-Log ini adalah produk-produk asli Batam ya. Ini produk-produk asli Batam. Semuanya orangnya yang membuat sistem ini, platform ini orang-orang anak-anak muda. Pokoknya di bawah saya lah muda ya kan. Saya lebih tua dari mereka. Itu anak muda yang cemerlang semua. Jadi ini kesempatan buat kalian-kalian juga, ini yang muda-muda ini banyak kesempatan kok ini sebenarnya. Ya. Nah, IT-Log udah masuk ke NLE. Kalau kalian nanti mau coba lihat NLE, ada IT-Log, coba silakan masuk ke NLE, National Logistic Ecosystem, ada nanti kita di situ. IT-Log. Jadi perusahaan kita alhamdulillah sudah dipercaya oleh pusat di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan launching pertengahan bulan ini launching. Ya saya yang launching juga sih. Mungkin nanti juga insya Allah Ketua BP dan lain-lain bisa hadir dalam launching NLE itu saya. Oke. Kayaknya waktunya udah lewat ya. Masih ada 2 menit, Pak. Ya, masih udah. boleh lanjut. Gak apa-apa. Kalau yang saya punya itu, udah next yang punya saya itu, satu lagi itu sih sebenarnya ya itu forwarding seperti biasa sih sebenarnya gitu aja. Jadi pada dasarnya yang perusahaan saya yang satu CV Pratama Miras saya itu PPJK dan forwarding. Jadi dia ini. Nah ini nama anak saya dan nama orang tua saya tuh, makanya namanya Pratama Amirah ya kan. Nah ini perusahaan forwarding dan tracking, moving, custom clearance semuanya. Saya juga punya ada cabang di Bekasi juga udah ada. Nah ini sebenarnya kayak gini, cargo service, moving, custom clearance, export import consulting. Nah banyak yang konsultan juga di situ. Ini perusahaan yang sudah berjalan hampir mau 2 tahun ya, mau 2 tahun semenjak saya keluar dari Wika dan saya bergabung. Walaupun saya punya usaha, saya bekerja juga, dipercaya juga megang perusahaan Citra Harapan Zims ini. Jadi tidak mengganggu juga tugas-tugas saya. Saya juga usaha ini juga tidak mengganggu tanggung jawab saya di perusahaan yang saya diberi kepercayaan itu. Jadi mungkin ini juga kalian juga gitu. Kalau udah kasih kepercayaan, wajib walaupun kalian punya yang lain atau usaha lain tetap harus kewajiban tetap diutamakan itu sih. Jadi boleh dicontoh, boleh enggak. Yang baiknya contoh, yang buruknya jangan. Karena kebanyakan orang kalau punya perusahaan pasti kan maunya dia loyal dengan perusahaan yang dia bekerja gitu kan. Nggak mungkin bosnya, wah ini gue punya perusahaan gitu. Karena ini juga sudah ada kepercayaan juga, dan semua tanggung jawab yang mereka berikan ke saya sudah selesaikan. Nah, jadi sebenarnya no problem semuanya. Nah ini visi kami semuanya ini semua. Itu aja sih. Oke, nggak apa-apa Mbak. Dah ini dilewat aja. Oh, sudah siap, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Rama Murwanto. Tadi sudah memperkenalkan apa itu usaha forwarding, apa itu alasan kenapa usaha forwarding ini cocok untuk UMKM. Lalu ada tadi juga memperkenalkan platform IT-Log ya Pak ini. Iya. Iya. Di mana platform IT-Log itu dibuat sama anak muda di Batam ya Pak? Betul. Itu produksi Batam, asli Batam. Iya. Baik, tadi kita sudah buka sesi pertanyaan. Kita sudah menampung 3 penanya terbaik yang ada di kolom chat. Oke. Sepertinya teman-teman tadi ada yang pertanyaannya melalui private. Jadi saya bacakan saja siapa penanya yang berkesempatan untuk menanya secara langsung kepada Bapak Rama Murwanto. Jadi yang pertama ada dari Ade Sopian. Ade Sopian, bisa tersambung dengan Zoom kami? Boleh on cam kan kameranya? Atas nama Ade Sopian. Halo Mas Ade.
Halo Mas Ade, masih bergabung dengan Zoom? Baik, mungkin Mas Ade-nya tidak ada atau sinyalnya gangguan. Oke, saya bacakan saja pertanyaan dari Ade Sopian ini ya Pak ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, nama Ade Sopian, asal Lombok. Pertanyaannya, saya kan berasal dari Pulau Lombok, Pak. Dan nanti di era new normal ini, Lombok akan digelar MotoGP. Tentu, dengan adanya event tersebut, kebutuhan akan barang-barang bertambah banyak. Pertanyaan saya, pertama, strategi apakah yang perlu segera kita lakukan agar kita mampu menjadi entrepreneur di bidang forwarding yang didukung dengan event MotoGP yang ada? Pertanyaan yang kedua, barang jenis apakah yang menurut Bapak paling cocok dijual saat event MotoGP tersebut? Jadi itu pertanyaan dari Ade Sopian Hadi, Pak. Silakan dijawab terlebih dahulu, Pak. Oke, Mas Adi Sopian, pertanyaannya mantep. Iya. Kalau ini di Lombok dia ya? Iya Pak, dari Lombok. Iya, Mas Adi Sofian di Lombok ya. Makasih untuk pertanyaannya Mas Adi. Emang kemungkinan di Lombok akan ada MotoGP ya. Jadi itu ada kesempatan baik untuk kegiatan yang harus kita lakukan di sana ya. Jadi gini, kalau freight forwarding ini kan, misalnya MotoGP apa sih kira-kira kebutuhannya di sana gitu. Misalnya dia perlu baju kah, atau pernik-pernik apa, atau helm seperti apa kan gitu kan misalnya gitu. Atau juga bisa begini, ini berkaitan dengan ini dulu ya, jangan forwarding, berkaitan dengan kegiatannya ini ya. Jadi juga bisa juga kalau ada MotoGP kan banyak tamu dari luar negeri. Bisa UKM UMKM-nya juga yang dari produk-produk dalam negeri kita bisa juga dibanyakan. Jangan apa-apa juga import, ya kan? Ya kan? Cintailah produk-produk Indonesia, ya kan gitu. Pasti gitu. Kalau kita import nanti, sebenarnya jangan kita, nah ini ya, buat orang anak-anak muda nih ya, kita berpikir harus ekspor terus, bukan impor terus. Ini anak-anak muda harus tahu nih. Kenapa? Mosok kita nggak bisa ekspor, ya kan? Produk-produk kita tuh lebih bagus loh dari mereka gitu. Di Batam ini juga ya, ini contohnya ya kan, kayak Batam ini cuma bukan menggurui, cuma maksudnya ini masukan juga buat ini di luar dari pertanyaan itu. Batam ini produknya dari Batam ke luar negeri. Nanti di luar negeri kita yang beli lagi, importnya kita. Nah itu kan nggak masuk akal juga gitu. Nah kalau ada MotoGP, pasti kan ada wisata dari seluruh dunia. Nomor satu saya sarankan jangan banyak import. Freight forwarding gunanya ya untuk import dan ekspor juga ya kan. Bagusnya freight forwarding nanti kalau Mas di sana, misalnya orang itu ada oleh-oleh atau ini oleh-oleh untuk dikirim ke luar negeri, bagus Mas jadi freight forwarding ya untuk ekspor gitu. Jadi nggak perlu lagi Mas mengimport dari luar untuk menjual ke mereka. Nah itu sih sebenarnya bagus, peluang itu bagus, bisnis is okay gitu sebenarnya, ya kan? Barang-barang apa aja tuh pasti kan banyak sekali barang-barang yang kita bisa import dari situ, ya untuk kegiatan di ini ya. Terus yang kedua tadi pertanyaan apa tuh? Yang keduanya, Mbak? Yang kedua pertanyaannya, barang jenis apakah yang menurut Bapak paling cocok dijual saat event MotoGP tersebut? Oh ya tadi ya, makanya yang eventnya ya, makanya kalau event MotoGP itu kan bagusnya sih kalau event MotoGP barang yang dijual tuh barang-barang produk kita Indonesia gitu. Jadi mereka tahu bahwasannya di Indonesia nih selain ada MotoGP, barang-barangnya juga branded Indonesia yang tidak kalah dengan luar negeri. Jadi kita harus benar-benar barang-barang lokal dulu kita perlihatkan ke mereka. Toh kalau mau import barang lain yang di luar itu no problem, asal nomor satu sebenarnya barang-barang dari kita yang berhubungan dengan MotoGP ya, jangan yang lain-lain. Maksudnya mungkin payung kah atau apa ya kan, nanti harus payungan ya kan gitu. Jangan di situ jual lontong sayur kan nggak cocok juga. Bisa juga sih buat makan, bisa juga. Cuma nah itu jadi emang harus ada, kita tahu konsep apa yang kita mau jual di situ ya kan.
Mungkin nanti ada buat baju gambarnya Rossi kah atau apa. Nah itu yang sebenarnya yang harus dilakukan. Ya, oke. Oke, jadi kesimpulannya dari pertanyaannya Mas Ade ini tadi bahwa barang apa yang paling cocok dijual itu jadi yang harus berhubungan saat MotoGP-nya itu berlangsung ya Pak. Misalnya Betul. jual payung, jual kaosnya. Jadi kan penonton itu bakal beli barang tersebut gitu. Iya. Jadi itu peluang yang besar ya Pak ya. Betul. Baik. Sama kayak Piala Dunia nanti kan kayak gitu juga. Pas Piala Dunia Indonesia insya Allah 2023 nggak jadi 2021, itu juga harus seperti itu juga. Barang-barang yang ada kaitan dengan sepak bola. Oke. Oh, baik. Terima kasih Bapak. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada penanya yang bernama Teddy Setiawan dari Poli Batam. Kepada Teddy Setiawan, bisa dihubungkan kameranya? Ya, bisa Mbak. Oh ya, silakan. Ya, sebelumnya, selamat sore Pak. Sore Mas Teddy. Ya, saya Teddy Setiawan dari Poli Batam Pak. Saya ingin bertanya, Bapak kan udah berpengalaman dalam bisnis forwarding ini. Nah, cara Bapak untuk bertahan di bisnis ini kayak mana Pak? Dan misalnya saya membuat bisnis forwarding, apa yang harus saya lakukan agar orang itu memilih perusahaan forwarding saya gitu Pak? Agar seperti diferensiasi gitu Pak dari perusahaan forwarding lainnya Pak. Oke. Gitu Pak. Mantap, pertanyaannya mantap. Oke Mas Teddy, saya jawab langsung ya. Alhamdulillah Mas Teddy, walaupun COVID ini masih ada yang percaya juga dengan saya. Nomor satu, ini juga buat yang baru-baru, kepercayaan dari customer terhadap kita. Jadi gini, barang estimasi harus misalnya seminggu sampai. Itu kalau bisa kita supervision, forwarding ini supervision. Jadi barang-barang tersebut kita harus stepnya dari tracking, terus loading, sampai shipping, sampai tempat tujuan, sampai di gudang, sebelum di gudang sana, apa kendala, itu kita harus tahu. Jadi customer satisfaction, ya kan? Pelayanan customer tuh nomor satu. Nah itu orang kalau misalnya udah pelayanan, dan nomor dua lagi Mas, harga. Oke? Harga harus bersaing juga. Customer pasti nggak mungkin dong pelayanan doang. Ya mungkin kalau orang bilang ada harga, ada pelayanan. Bisa juga kalau bisa ya pelayanan bagus, harga juga murah, why not gitu kan. Jadi kayak Mas yang mau ini nomor satu relasi. Misalnya gini, kalau forwarding misalnya Mas mau jadi forwarding. UKM di Batam banyak yang mau kirim-kirim yang mau import. Nah, itu bisa kita gabungkan. Berapa orang nih mau import? Nah, Mas buat satu perusahaan yang untuk import barang-barang yang kemauan mereka. Ya kan? Jadi dijadikan satu barang tersebut, ya kan? Nah, baru itu tinggal Mas Teddy yang import dari sana. Apa aja barangnya? Oh, ini, si A, misalnya ada 10 orang yang barang UKM ini yang mau menjadi e-commerce nantinya. Nah, itu bisa dari situ. Jadi bisa, itu peluang bagus kok gitu. Gak perlu salah satu Mas langsung ke sana, nggak perlu, digabungin aja. Seluruh yang e-commerce banyak nih di Batam ya kan, ratusan kayaknya. Gue bisa di rumah juga mau jadi e-commerce mau jadi jualan ini kan. Ada Mas Teddy nih yang mau orang importing sama forwarding yang bisa pesan barang. Dan digabung mereka satu, cost lebih murah ya kan. Costnya lebih murah kalau digabungkan daripada satu. Satu kontainer lulus kargo sama full kontainer sama LCL tuh berbeda jauh harganya. Lebih untungan yang full kontainer. Dengan beberapa orang yang banyak, beberapa UKM yang mau bergabung di situ. Nah, itu peluang Mas. Mungkin itu peluang untuk forwarding, untuk ada kesempatan seperti itu. Karena sekarang apa-apa online kok, ya kan? Inilah bidang forwarding ini yang dibutuhkan gitu semuanya. Karena kita tahu salah-salahnya juga, peraturan mereka juga tahu gitu. Misalnya mereka aturannya seperti apa, ya kan? Oh di sana biaya masuknya ntar di Batam nih kan, di Batam ini apapun semuanya biaya masuknya 0. Kalian mau pakai CEO nggak pakai CEO 0. Jadi mau masuk barang apa ya monggo di Batam. Cuma, nah ada cumanya.
kalau kalian mau mengeluarkan barang dari Batam ke TLDDP, tempat lain dalam daerah pabean Indonesia lain lah ya kan, itu pajaknya masih terutang. Beda ya, pajak bebas sama terutang ya. Jadi masuk ke Batam nih pajaknya terutang. Pajak terutang itu nantinya akan ditagihkan jika barang tersebut dikeluarkan dari kawasan FTZ Batam ini. Nah, itu harus ada juga ini. Ya, misalnya Mas Teddy ada customer dari Jakarta mau pesan barang. Itu harus dihitungkan juga pajaknya juga, dihitungkan juga. Jangan sampai harganya yang sana malah jadi rugi. Itu masukan Mas Teddy. Ada pertanyaan lagi Mas Teddy? Gimana Mas Teddy? Pertanyaannya sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Mas Sudah, Teddy ya. atas. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih juga Mas Teddy sudah bertanya. Baik, Pak Rama ini adalah penanya yang ketiga atau penanya terakhir. Kita berikan kesempatan kepada Juliani untuk bertanya langsung kepada Bapak Rama Murwanto. Kepada Juliani, bisa disambungkan kameranya? Halo Mbak Juliani, masih bergabung di Zoom? Halo. Wah, sepertinya, oh ini dia Mbak Juliani. Oke. Halo Mbak Juliani. Ya, aku mau bertanya ya Pak. Iya Mbak Juliani. Mbak Juliani? Iya. Oke, sudah tersambung. Boleh Mbak Juliani sampaikan pertanyaannya ke Pak Rama? Ya, Jadi Pak Rama sudah menunggu. Ya, berpengaruh atau tidak hubungan kelancaran dalam transportasi darat di dalam negeri terhadap daya saing eksporter di pasar internasional. Nah, kalau pengaruh tuh, kalau misalkan berpengaruh apanya, terus bisa nggak disebutin contoh kasusnya kayak gitu biar aku lebih paham gitu. Oke. Ini berarti tentang kelancaran transportasi ya. Maksudnya penerimaannya, diekspornya atau transportasinya dari pengirim ke ekspor ke luar negeri. Ini ekspor kan luar kan? Ya, gitu Pak. Atau tidak pengaruh kelancaran dalam transportasi darat di dalam negeri terhadap daya saing eksportir di pasar internasional. Oh gitu. Oke. Siap. Nanti ngerti. Oke. Betul. Jadi memang kan sekarang ini kalau eksportir ya, mungkin kalau Mbak nanya importir mungkin agak susah ya. Begini Mbak, di seluruh dunia, di negara-negara itu, seluruh ekspor itu dipermudah. Ya kan? Seluruh ekspor itu dipermudah. Seluruh dunia ya, bukan Indonesia aja. Nah, di Indonesia ini, Presiden kita juga ada menyarankan bahwasannya ekspor harus cepat gitu. Nah, kalau pengaruhnya untuk yang ekspor ini, daya saing eksportir di pasar internasional ya. Misalnya kalau kita memang tahu misalnya barang kalau kita lambat, seperti gini Mbak ya, Mbak Julian maksudnya kalau barangnya lambat, barang yang kita ekspor itu terlambat jadi sana ya. Mungkin penerimaan jadi pembelinya tuh jadi ini ya betul. Memang itu sih kalau yang kasus itu sih mungkin kalau kasus ini kebanyakan sih cuma jarang ya Mbak ya. Kalau ekspor ini jarang yang kendala, kecuali misalnya gini, ada contoh seperti ini. Barang ekspor yang ditegah namanya oleh custom, bea cukai ya kan. Nah, itu barang itu yang harusnya sudah berangkat karena itu ada ditegah, ada namanya barang itu akan dicek seluruhannya. Karena ada kemungkinan barang itu ada indikasi yang lain gitu. Dari packing listnya dilihat dulu. Ini kendalanya ini aja sebenarnya. Kalau yang kendala yang transport sebenarnya nggak ada. Jadi kendalanya mungkin itu. Di situ mungkin barangnya harusnya belum bisa karena ada namanya nota intelijen. Kalau di bea cukai istilahnya nota intelijen untuk pemeriksaan barang 100%. Biasanya kalau ekspor ini barang 100% tidak diperiksa. Nah, ada kemungkinan jalur merah kenanya dia eksportir, dia akan kecek juga barang itu diperiksa untuk 100%. Coba bayangin 100% barang yang diperiksa.
Kalau 2 kontainer, 3 kontainer kan banyak, jadi barangnya diperiksa. Nah, kendalanya sebenarnya itu, banyakan seperti itu. Untuk kendala yang lain mungkin untuk transportasi sih udah lumayan lancar sih sebenarnya. Udah lumayan lancar untuk perkembangan transportasi di Tanjung Priok khususnya ya. Kalau di Batam sih, aduh, kalau di Batam tidak ada. Mbak Juliani dari mana nih? Dari Batam Kalau atau Mbak dari Bandung? Juliani, Oke, ya kalau mungkin kalau Mbak Juliani bukan dari Batam, mungkin tahu kalau di Batam tuh ekspor sangat mudah gitu. Jadi nggak pengaruh. Jadi tergantung tempatnya sih. Misalnya kalau di Jakarta mungkin ada pengaruh tentang itu. Kalau zaman dulu namanya dwelling time itu udah nggak ada lagi. Sekarang udah benar-benar udah agak dipercepat sebenarnya. Apalagi ekspor ya, import aja udah cepat. Apalagi ekspor. Ekspor dulu memang kalau import ya Mbak Juliani. Kalau import dulu biasanya bisa seminggu bisa keluar barangnya. Nah sekarang tuh import alhamdulillah 2 hari udah keluar. Kalau ekspor tuh mungkin dia kirim bisa langsung keluar karena emang dipermudah untuk ekspor itu. Kira-kira gitu Mbak. Ada pertanyaan lain Mbak Juliana? Mbak Juliani, sorry. Terima kasih. gimana Mbak Juliani? Pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih juga Mbak Juliani atas pertanyaannya. Baik. Semua pertanyaan sudah terjawab nih Pak. Sudah ada 3 pertanyaan kan tadi yang sudah terjawab. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Rama selaku narasumber kita pada hari ini. Oke, terima yang kasih. sudah memberikan dan berbagi ilmunya kepada kita semua Pak. Ya, Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Sama-sama Amin. ya Semoga Mbak. usahanya tambah sukses. Tadi juga Amin. bilang mau launching ya Pak ya? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Pertengahan Januari ini insya Allah launching ya. Semoga sukses ya Pak ya. Amin, Semoga lancar amin. dan diberikan kelancaran dalam segala usahanya. Oke, terima kasih Baik, Pak banyak Rama. Mbak. Ya. Ya. Baiklah, untuk seluruh peserta, acara selanjutnya adalah sesi kuis. Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, pastikan. Siapa sih yang nggak mau dapat door prize? Ya nggak? Ya nggak? Ya, ini adalah sesi kuis. Nah, untuk sesi kuis ini, panitia akan memberikan linknya di kolom chat. Teman-teman bisa akses linknya di kolom chat, lalu setelah diklik, teman-teman masukkan nama _instansi sebagai tanda pengenal. Kuis ini ada 10 soal, yang pastinya soalnya itu nggak bakal susah, jadi teman-teman akan mudah menjawabnya. Dengan catatan tadi sudah memperhatikan materi yang disampaikan oleh Pak Rama. Baik teman-teman semuanya, bisa disambungkan lagi ke linknya. Oke, baik. Ini dia linknya sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Silahkan diklik linknya kembali untuk join kuis, yaitu link quizizz.com. Dengan memasukkan kode 791313. Silakan teman-teman yang ingin bergabung di kuisnya, kita terima lagi ulang dengan link yang baru. Masukkan kode 791313. Baik, kita tunggu sampai semuanya sudah join. Sudah ada 86 partisipan. 91 partisipan. Wah, sepertinya sangat antusias ini yang mau ikut kuis ya. Iya. Dalam hitungan ketiga, saya akan mulai. Oh, saya tunggu dulu deh sampai ada yang join lagi. Saya tunggu sampai 2 menit.
Lalu akan saya mulai kuisnya ya, teman-teman. Sudah 97 partisipan. Ayo, nggak sabar nih bakal ngerjain kuisnya kan? Untuk nanti pemenang diingatkan kembali untuk menghubungi PIC kita atas nama Mega dan mengirimkan screenshot bukti hasil kuisnya untuk mengklaim bahwa pemenang adalah kalian gitu. Baik, sudah ada 100 partisipan. 1 menit lagi ya, saya tunggu. Lalu akan saya mulai kuisnya. Baik, akan saya mulai dalam hitungan ketiga ya teman-teman. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, seseorang yang melakukan pekerjaan forwarding disebut dengan Baik, ini hasil pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Harus fokus ya teman-teman dalam menjawabnya. Berikut ini merupakan kegiatan dalam freight forwarding, kecuali sepertinya ada gangguan lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Forwarding merupakan kegiatan usaha yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat dan laut saja. Baik, di pertanyaan selanjutnya. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan kegiatan usaha freight forwarding adalah forwarder bertindak sebagai perantara antara si pengirim, pengangkut, dan penerima barang. Pertanyaan selanjutnya. Sepertinya servernya gangguan, jadi tidak nampak hasil. Si freight merupakan istilah lain dari pengiriman barang melalui jalur
Baik, pertanyaan selanjutnya. Panjangan dari LC adalah Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Jika pengiriman melalui darat melakukan dokumen bill of lading, maka pengiriman melalui laut harus melakukan dokumen airway bill. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan bonus sekaligus pertanyaan terakhir. Hai calon forwarder, sudah kenal kan dengan usaha forwarding? Tertarik buka usaha forwarding dan jawabannya apa ya kira-kira? Baik. Ini sudah berakhir kuisnya. Semoga kita dapat melihat peringkat 1, 2, dan 3. Karena tadi jaringannya tidak bisa, namun peserta masih bisa menjawab soal-soalnya. Baiklah. Ini dia pemenang ke 1, 2, dan 3. Yang pertama dari Afra Poli Batam. Yang kedua Vita Poli Batam. Dan yang ketiga, Raudatul Poli Batam. Selamat kepada pemenang. Wah, kebanyakan pertanyaannya dijawab dengan benar nih sama teman-teman. Hebat-hebat sekali nih calon forwarder hari ini. Wah, sekali lagi kepada Afra Poli Batam, harap mengirimkan bukti screenshot-nya kepada panitia yang bernama Mega, agar dapat didiskusikan door prize-nya. Baiklah. Kuis kita telah selesai dan diingatkan kembali kepada teman-teman yang menang ke-1, ke-2, dan ke-3 harap mengirimkan bukti screenshot hasil kuisnya kepada panitia kita. Selamat kepada ketiga pemenang kita pada hari ini. Baiklah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan door prize, jangan bersedih dulu, karena yang lain akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, teman-teman harus mengisi link kehadiran yang akan diberikan di kolom chat pada saat akhir acara nanti. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan apresiasi kepada narasumber dan Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Mohon maaf, penyerahan apresiasi kita berikan terlebih dahulu kepada Bapak Rama Murwanto SPD karena atas partisipasinya dan kesediaannya dalam meluangkan waktunya memberikan dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Mohon maaf sekali lagi karena acara kita via online yang biasanya kita berikan plakat, untuk sekarang ini kita berikan sertifikat saja ya Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Rama sudah bergabung. Sama-sama. Memberikan ilmunya. Baik. Selanjutnya, sertifikat akan kami berikan kepada Ibu Dwi Kartikasari. Kepada Ibu Dwi, baik mungkin ada kendala
Untuk teman-teman, daftar kehadiran akan diberikan di kolom chat. Jadi, tunggu sampai acaranya akan berakhir, akan kami berikan link daftar hadirnya di kolom chat. Untuk yang absen di kolom chat, mohon maaf. Untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah diberikan panitia, silakan mengisi Google Form-nya. Kami akan berikan waktu 10 menit untuk mengisi sebagai bukti kehadiran dan keikutsertaan dalam acara webinar pada hari ini. Baiklah, mengingat acara kita sudah berakhir, dan izinkan saya menutup webinar pada hari ini dengan pantun. Ikan hiu minum es doger. Sampai jumpa lagi calon forwarder. Baik teman-teman semuanya, calon forwarder di sini, saya selaku panitia dan pembawa acara pada hari ini ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan webinar hari ini. Selamat juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini. Kami mohon maaf juga apabila ada kesalahan teknis maupun salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Maaf, untuk teman-teman, jangan meninggalkan roomnya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Boleh on cam kameranya. Iya, sudah nampak ini wajah-wajah calon forwarder kita hari ini. Nggak sabar nih saya bakal ada dengar kalau di sini sudah menjadi forwarder yang sukses. Berkat Bapak Rama Murwanto yang sudah memberikan sarannya juga tadi. Baik, mana ini? Teman-teman sudah buka kameranya semua? Akan saya mulai foto bersamanya. Ada 6 slide. Siap-siap ya teman-teman semuanya, kita akan foto bersama. Dalam hitungan ketiga, saya akan mengklik tombol foto. Jika teman-teman tidak senyum, nanti akan ketahuan ini bahwa hari ini nggak ceria. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3, senyumnya dong Mas, Mbak. Iya, ini dia calon forwarder kita pada hari ini. Wow, cakep-cakep ya. Jadi hangat suasana hari ini walaupun hujan-hujan. Oke, slide ketiga. Dalam hitungan 1, 2, 3, senyumnya. Oke, next. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, ini slide terakhir. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menunjukkan paras-parasnya yang indah ini. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar hari ini. Jangan lupa mengisi link kehadiran ya, karena akan ditutup link kehadirannya. Nanti sertifikatnya akan kita berikan melalui email. Ditunggu ya teman-teman, maksimal 7 hari setelah acara ini berlangsung. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Selamat siang.